amatir warga merekam saat sejumlah debt kolektor berusaha menghentikan dan menarik paksa sebuah mobil di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik mobil yang enggan berhenti diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt kolektor tersebut. Teriakan itu pun langsung mengundang perhatian warga yang nyaris merusak mobil tersebut. Namun, warga pun akhirnya sadar sudah dibohongin oleh penagih hutang tersebut. Warga langsung menghajar dua orang debt kolektor hingga babak belur. Sementara dua orang anggota debt kolektor lainnya kabur melarikan diri. Debt kolektor tadi itu maling katanya kan gitu. Di sini ceritanya stop lagi di Setiabudi depan komplek tadi kan. Nah, rupanya debt kolektor tadi lain ceritanya. Bilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakit ya dia kan gitu. Udahlah, dari diramekan lah sama abang-abang tadi. Sempat dipukuli. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara dua orang debt kolektor yang dihajar warga diserahkan ke polisi untuk diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah kembali terjadi saat jam berangkat kerja di kawasan jembatan flyover Pesing, Jakarta Barat. Kemacetan terjadi akibat adanya truk yang mengalami pecah ban hingga menutup seluruh badan jalan. Sejumlah penumpang Transjakarta Koridor 3 Kalideres Pasar Baru ini terpaksa dialihkan ke Transjakarta lainnya akibat terjebak kemacetan di jembatan flyover Pesing arah Grogol, Jakarta Barat. Kemacetan parah terjadi akibat adanya truk yang mengalami pecah ban. Kepadatan terjadi karena bertepatan dengan jam berangkat kerja. Bahkan kemacetan sudah mengular hingga ke Jalan Pesing sejauh 3 km. Sementara pemotor yang akan menuju tempat kerjanya memilih untuk mencari jalur alternatif lainnya. Pemirsa, viral di media sosial, seorang emak-emak mengendarai sepeda motor menerobos jalan layang Nontol Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Hal tersebut hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Seorang mama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menerobos masuk jalan layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Jalan ini seharusnya hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Aksi pengendara motor ini melanggar lalu lintas dan sangat membahayakan bagi pengendara motor dan pengendara lain. Petugas selalu mengimbau kepada pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Ya pemirsa, ada saja ulah petugas kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan. Bukannya untuk membawa orang sakit yang butuh perawatan, ambulans justru digunakan untuk urusan pribadi, yakni mengangkut sepeda motor yang akhirnya viral di media sosial. Pasien ini dibawa ambulan guys, motor juga diservis pakai ambulan. Dari mana ini Pak? Goa ya? Lihat guys, motor. Inilah video saat sejumlah barang dan satu sepeda motor diturunkan dari mobil ambulans di Puskesmas Bonto Lempangan, Goa, Sulawesi Selatan. Barang-barang pribadi ini dibawa petugas puskesmas dari kota Makassar. Setelah diunggah ke media sosial, video ini langsung mendapat tanggapan warganet yang menyesalkan fasilitas kesehatan yang salah gunakan justru oleh petugas kesehatan. Bupati Goa, Husnia Talenrang, juga ikut geram dengan ulah petugas puskesmas tersebut dan akan memberikan sanksi tegas. Terkait mobil ambulans sesuai dengan peruntukannya, saya rasa ya. Jadi ambulans untuk mengangkut orang sakit atau yang lain-lain yang sifatnya kedaruratan di bidang kesehatan. Di luar dari itu berarti namanya tidak sesuai dan bentuk pelanggaran yang tentu menjadi perhatian pemerintah, ya kita tegur, kita upayakan semuanya tidak akan terulang kembali. Setelah viral di media sosial, ambulans tersebut sudah dikembalikan ke Puskesmas Bonto Lempangan dan digunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Jatandras Polrestabes Makassar dan Resmob Polsek Makassar berupaya menghentikan tawuran yang terjadi di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, kedua kelompok warga tidak hentinya saling serang. Keributan menarik perhatian warga hingga keluar dari kediamannya untuk menonton. Satu warga terluka terkena busur panah yang tertancap di kepalanya hingga dibawa ke rumah sakit. Tawuran dua kelompok warga antar kecamatan Rapucini dan Makassar menggunakan petasan dan busur panah ini diduga dipicu persoalan sepele antar remaja hingga merambat menjadi perselisihan antar orang dewasa. Akibat tawuran ini, sejumlah pengendara yang melintas terpaksa berhenti. Guna mengantisipasi aksi penyerangan lagi, pihak kepolisian terus berjaga di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sebuah mobil double kabin bak terbuka terbakar hebat dan mengeluarkan suara ledakan keras di jalan arah menuju Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Besarnya kobaran api membuat pengendara lain tak berani melintas karena khawatir api menyambar kendaraan mereka. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Barito Selatan yang menerima laporan dari warga langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam. Awas, kurangi sedikit ya. Dari muka ke atas ya. Beberapa menit kemudian, api berhasil dipadamkan dan proses pendinginan dilakukan untuk mencegah api muncul kembali. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting pada mesin, sehingga menimbulkan ledakan. Beruntung sopir berhasil menyelamatkan diri. Setelah menerima laporan, tim penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung menuju lokasi meluncur dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Tadi kita membawa aparat juga. Setelah sampai di TKP, kita melakukan proses pemadaman sekaligus pendinginan. Setelah selesai, kita menerima keterangan dari supir bahwa terjadinya konsleting pada mesin. Usai dipadamkan, evakuasi bangkai mobil diserahkan. Bangkai mobil masih berada di lokasi dan selanjutnya ditangani oleh pemiliknya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pencari kerja di Sukabumi, Jawa Barat memadati bursa kerja yang digelar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri hingga membludak keluar halaman sekolah. Para pelamar kerja rela antri berjam-jam untuk mengisi posisi sebagai kasir di minimarket. Sejak pagi, ratusan pencari kerja yang didominasi kaum muda memadati halaman sekolah menengah kejuruan negeri di Kecamatan Gunung Guruh mengikuti bursa kerja. Ratusan pelamar yang berasal dari berbagai wilayah itu berela berdesakan dan antri berjam-jam untuk bisa melamar sebagai kasir minimarket. Animo pelamar yang membludak membuat antrian mengular hingga ke halaman sekolah. Mereka membawa berkas lamaran untuk bersaing dengan ratusan pelamar lainnya untuk mengisi posisi yang tersedia. Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM-nya gitu, sedangkan peluangnya sedikit gitu. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat masyarakat kesulitan untuk menembus dunia kerja sehingga meningkatnya angka pengangguran. Insya Allah nanti kita akan mencari 30 terbaik yang akan menjadi kasir dan akan ditempatkan di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Melalui bursa kerja ini, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Proyek kereta cepat Wush terindikasi adanya korupsi dan layak diselidiki KPK. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sama seperti MU, Mortar Utama. Saya harus